tapi nggak harus 35 juga. Target sampean itu ada sendiri ya, nggak selesai 35 nggak masalah, karena itu udah ada apa ukurannya sendiri-sendiri. Gitu. Oh kalau yang privat itu ukurannya sekian sampai sekian, senam dasarnya sekian. Nah syukur bagi sampean bisa menyesuaikan itu. Kalau udah selesai semua, enjoy sampean. Kemudian jurus toyaknya, jurus toyak itu ada 15. Kemudian senam toyaknya 20. Kalau sampean bisa mengikuti itu dengan ini ya alhamdulillah. Minimal kalau itu enggak selesai, yang senam toyak sama jurus toyaknya, jurus dasar dan senam dasar. Nah, itu. Ini yang harus yang diutamakan di situ. Oleh karena itu saya berharap ya pada sampean semua dalam mengikutinya ya, walaupun cuman gerakannya seperti itu, mengikuti materinya yang serius. Ya kita udah tahu ya kemampuan bapak-bapak semua itu, daya ingatnya itu udah sama ya, seperti saya itu udah positif. Daya serapnya itu ya tep ingat tep lupa, tep ingat tep lupa, itu lumrah ya. Karena usia kita yang sudah seperti ini, yang sudah banyak beban, yang sudah banyak yang dipikirkan. Nah kita bisa memaklumi itu. Yang penting saat nanti dites, nah sampai gerakan itu jangan sampai dirubah. Ya, gerakan itu yang kamu gerakkan dan bapak-bapak gerakan itu jangan sampai dirubah, sehingga percaya diri sampai itu tertanam dengan baik. Nanti bisa, kalau sampai bisa ini nanti bisa saya ikutkan pengesahan besok itu di bulan Suro yang akan datang. Yang penting sampai serius dalam mengikuti latihan ya. Kalau bisa jangan hanya 1 minggu 2 kali. Oh gitu. Nah, 1 minggu itu upayakan 3 kali. Kita kan paling sampai pulang itu kan paling malam-malamnya jam 10. Saya yang ini rombongan ini saya pulang kan jam 11, kadang setengah 11. Mengingat apa tuh Pak? Usia mereka ini kan anak pelajar semua. Iya benar. Saya tidak mau nantinya di sekolahan gara-gara ikut ini nggak tidur aja ini. Saya tidak mau yang kayak gitu. Jadi kalah salah satu pihak. Bagaimana supaya ini bareng? Berjalan. Sini dapat, sini dapat. Maka saya pulangkan kurang dari jam 11. Doran itu untuk takaran sampean itu setengah jam cukup, nggak nyampe. Untuk menggerakkan badan sampean itu loh supaya berkeringat. Nah itu loh, itu nggak nyampe setengah. Kalau rombongan yang ini 1,5 jam baru keringat, barusan selesai doran. Sudah itu materi selesai udah pulang. Kalau sampean datangnya tet misalnya jam 7:30, lebih enak lagi, lebih pulang lebih sore, lebih awal. Nah, paling sampean cuma push up 5 kali, jawab itu udah kan berat. Itu udah kayaknya itu udah kayak mana kan. Tapi kalau yang saya masih ini karena badannya ukurannya sama dengan saya, mampu mungkin kalau 10 ke atas. Kalau yang Mas Rohman terus sampean, nah, terus Mas Andri itu kan sampean ya kayaknya 10 itu sudah mangap-mangap kayaknya udah. Nah. Kemarin dites dia 25 tuh masih kecil loh. Nah syukur makanya kemarin alhamdulillah ya. Jadi harapan saya ke depannya setelah sampean nanti bisa diwisuda nanti, nah bisa mengembangkan di sini lebih dalam lagi. Itu meluas sampean kan, bisa merekrut tetangga-tangga sini. Iya. Kalau di C itu ya alhamdulillah udah banyak benar. Kalau di C karena mulai dari tahun 96 saya jebolan 96. Pada waktu itu saya ikut ya udah berkeluarga Pak,
sampai usia saya sudah 38. Berarti sekarang udah berapa Pak usia? Sekarang udah kepala 5. Masih sehat kayak gini ya? Udah kepala 52 sekarang udah. Usia saya udah 52. Jadi soal usia, sampan-sampan nanti kalau melihat yang di Mekarsari kaget sampan juga. Nah, ada yang lebih tua dari saya lagi. Sekarang itu Mekarsari, Mekarjaya itu kemarin 16 apa 18? Kalau nggak 16 18. 18. Semua kayak udah kayak Mas Roma kayak sampean. Kemarin tuh di rumah semua. Nah ini gedung ram ini Pak Lurahnya ikut, terus siapa itu ikut, itu orang Bali itu. Tengah. Nah Pak Nenang. Kalau ke tahun kemarin Pak siapa tuh Pak istrinya Bu Okti itu. Oh yang Rombongan ini Mas Kolil. Nah itu tua-tua juga. dekat pom Bu Oti. Suami Bu Oti. Ya, Ya, suami Bu Oti. jadi kalau sampai ini udah dienakkan dalam pola materinya kok nggak bisa sampai selesai, ya kebangetan. Harapan saya sekali ikut ini jangan sampai keluar. Oh, insya Allah Pak. Ya. Jadi sekali ikut ini terjun tetap latihan, jangan kita mikirin keluar. Oh ya aku udah nggak tahan ini. Iya iya. Memang itu penyakitnya di situ. Oh. Kuncinya di situ. Aku udah nggak tahan ini. Aku mau keluar aja lah. Satu aja sampai keluar mempengaruhi yang lainnya itu positif. Tergantung kemana. Nah, Kalau beliau ini dia bukannya cepet mau keluar, udah nggak tahan mau mulai. Iya. Udah gantung mau gerak katanya. Saya bilang sabar malam minggu. Nah, cuma nanti gini Pak ya, tolong dipositifkan di mana tempat sampai mau latihan itu, supaya nanti kalau saya datang itu udah nggak nanya-nanya kemana-mana. Misalnya kalau di balai desa sana udah tahu kan saya, Iya, iya. langsung ke sana kan gitu. Kayak ini tadi saya kesini harus Nyasar. diantar Diantar dulu. tuh Nah, sama ini. anak SH. Jadi oleh karena itu saya berharap ya nantinya juga saya perbantukan yang sudah berkeluarga di sini, terutama seperti Mas Tony itu Iya. kan sudah berkeluarga juga. Nah jadi bisa membantu Mas Kolil. Cuman dari Mas Kolil inilah sampai harus ikuti apa yang menjadi anjuran Mas Kolil. Iya. Walaupun toh dalam seperti ini sama. Tapi kalau udah dalam latihan ini ya, itu sampan harus hormat. Oh jangan mentang-mentang saya udah tua ini muda, nggak boleh. Ya, Mas Kolil dulu tempat saya itu ada yang kecil, harus panggil Mas. Karena di latihan ini nggak ada kakak ini apa bapak, nggak ada anak. Adaannya cuman adik sama kakak. Nah ini yang lebih duluan disahkan itulah kakak saya. Yang belum masih latihan ya, berarti itu adiknya. Jenjangannya seperti itu. Jadi kamu manggil anak kamu Mas Arif. Iya. Kalau di rumah ya jangan. Ini kalau di latihan ya saya katakan. Iya iya. Kalau di latihan ini nggak ada yang bapak, nggak ada yang anak. Ya adanya Mas dan adik, kakak dan adik. Nah ini jadi nantinya jangan sampai salah resepsi. Oh ini anak saya yang masa saya suruh panggil Mas, jangan kayak gitu. Iya iya. Harus bisa membedakan di mana harus kita menghormatinya. Kalau di rumah ya bapak yang harus kita hormati. Oleh karena itu sekali lagi ya saya sangat senang sekali dan saya sangat antusias untuk mendukung sampan-sampan semua, karena di wilayah kita ini terutama di SP6B ini Muara Tenang Timur ini sama SP6B ya, ini kan gabung ya. Iya benar. Nah, mudah-mudahan nanti bisa menjadi motivasi untuk yang di seberang sana maupun yang di sini. Amin. Harapan saya seperti itu. Jadi tolong nanti saat latihannya yang serius. Kalau di balai desa nggak ada kata-kata nggak hujan, nggak berangkat. Iya. Karena itu di tempat yang teduh.
Jadi harus sampai tuh berangkat terus. Nanti hujan dikit-dikit nggak berangkat, dikit-dikit nggak berangkat. Nah itu yang harus kita perangi, harus kita lawan. Ya. Saya dulu tempat terbuka, hujan lajulah di situ. Mau jungkir balik, mau apa, mau ya di situ itulah. Ya, kalau kita sekarang udah ada balai desa, bisa kita manfaatin lah. Kenapa nggak kita manfaatin? Iya. Itu supaya lebih enak sampai dalam mengikuti latihan. Harapan saya pokoknya sekali ikut jangan sampai keluar. Iya, insya Allah Pak. Upayakan sampai di wisuda. Nah, ini gambaran sedikit nih yang saya kasih tahu. Dalam berbagai macam organisasi saya itu kalau nggak salah ya ada 6 organisasi yang saya ikuti Pak. Ya yang paling berat jadi yang pernah saya ikuti ya hanya di SI latihannya di TPKTH ya seperti itu, di PS ya kayak gitu, Pagar Nusa ya kayak gitu, di Tapak Suci ya kayak gitu, di Al Hikmah kayak gitu, yang terakhir di Karomah ini saya sampai full saya. Kalau saya bangun kembali Karomah itu bisa saya bangun. Karena apa? Sistemnya kan sistem tarik aja. Iya. Gimana cara kita wiridan yang kencang, tasbihnya harus kita putar terus, kencang, itu bisa menyatu kembali. Beda dengan esaterate, memang kita dilatih dan ini lincah, nggak ada tarikan, nggak ada ini, biasa aja. Jadi oleh karena itu sekali lagi saya berharap kepada para bapak semuanya, ya, betul ini saya berharap loh, sekali ikut jangan sampai keluar, karena nanti latihan sampah itu lebih enak, lebih ringan. Kalau sampai keluar itu waduh kebangetan. Paling mentok sampai push up itu 5 nah istirahat, nanti lagi 5 lagi istirahat. Yang penting ikutilah materinya itu dengan benar, dengan baik, supaya nantinya bisa disahkan. Target yang sudah menjadi sasaran disahkan itu sekolah udah saya kasih atasannya, syukur tapi nanti bisa sampai selesai. Walaupun tak cuman sampai nggak ingat, ini nggak apa-apa, yang penting selesai. Gitu aja. Yang syukur berarti ya harus diingat, oh jurus 4 itu seperti ini, oh senam 10 itu seperti ini. Nanti kalau ada pelatihnya itu yang misalnya Mas Kolil, gerakan senam yang paling tua, sampai bingung mana yang paling tua ini. Ya senam 1 itu yang pertama kali diajarkan itu yang paling tua. Jangan nanti yang paling ujung, yang paling nomornya besar kita. Ya. Jurus yang paling tua. Nah, jurus 1 yang pertama itu yang paling tua. Biasanya kan salah resepsi. Iya benar. Jurus yang paling tua, nah digerakinnya jurus 35-nya. Bukan itu. Jadi ini saya kasih tahu kalau nanti ada misalnya Mas Doni coba gerakan senam yang paling tua, nah, ya senam 1 itu yang pertama digerakkan. Nah, itu namanya senam yang paling tua. Kalau di organisasi kita sering kayak gitu. Oleh karena itu ini hanya kasih masukan sedikit aja kepada para bapak sekalian. Ya, mudah-mudahan harapan saya dalam mengikuti latihan nanti yang semangat, yang serius, yang mantap, madep. Jangan kita tengok ke belakang, karena kalau kita nengok ke belakang udah ya, muncul pengaruh dari belakang ini tadi. Ini udah positif Mas. Ya, kalau kita nengok ke belakang positif, pengaruh ini kuat, entah yang dari kanan entah yang dari kiri. Tapi kalau udah ke depan mana mungkin.
insya Allah kita bisa melewati tahapan demi tahapan. Jadi karena di Eksatera ini beberapa kali proses, kalau nggak salah itu ada 5 proses: prapolos ke polos, polos jambon, jambon hijau, hijau putih, putih keluarga. Ada beberapa tahapan. Oleh karena itu ya saya berharap mengikutinya yang serius. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup, Iya. kami persilahkan.